Asia Tenggara pernah menjadi medan perjuangan panjang melawan kolonialisme. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Myanmar berjuang untuk merdeka dengan cara yang berbeda. Dari perlawanan bersenjata hingga diplomasi, masing-masing negara memiliki kisahnya sendiri. Bagaimana mereka menghadapi penjajah dan membangun identitas bangsa. Mari kita telusuri bersama. Setelah Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena golongan tua menolak, mereka akhirnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kabinet pertama dibentuk pada tanggal 2 September 1945 untuk menjalankan pemerintahan. Pasca kemerdekaan, rakyat Semarang bertempur melawan tentara Jepang yang belum menyerahkan kekuasaan. Pertempuran berlangsung selama 5 hari dan menewaskan ribuan orang. Pasukan Inggris tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 setelah Brigjen Malabi tewas pada 31 Oktober. Inggris mengeluarkan ultimatum tetapi rakyat menolak. Pada 10 November, Inggris menyerang besar-besaran memaksa rakyat mundur ke Mojokerto. Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan menyerang wilayah Indonesia, merebut daerah strategis di Jawa dan Sumatera. TNI serta Laskar Rakyat melakukan perlawanan sengit. Ditandatangani pada 17 Januari 1948, perjanjian ini memaksa Indonesia mengakui garis demarkasi Van Mook dan menarik TNI dari daerah yang diduduki Belanda. Hal ini memicu ketidakpuasan di dalam negeri. Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta, menangkap Soekarno-Hatta dan pemimpin lainnya. Belanda berusaha melemahkan pemerintahan Indonesia. TNI di bawah Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta, merebutnya dalam 6 jam. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional dan menekan Belanda dalam perundingan. Diselenggarakan di Den Haag, KMB menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Namun, Irian Barat tetap menjadi sengketa. Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS dalam upacara di Amsterdam, Jakarta, dan Den Haag. Banyak daerah ingin bergabung dengan Republik Indonesia, sehingga pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan NKRI dipulihkan dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum merdeka, Malaysia dikenal sebagai Malaya atau Melayu. Awal penjajahan dimulai pada tahun 1511 ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, diikuti oleh Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya Inggris pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggris-Belanda.
Penjajahan Inggris berlangsung paling lama dan mengintegrasikan administrasi Malaya yang sebelumnya dijalankan oleh raja-raja Melayu. Intervensi Inggris menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk setempat, meskipun upaya perlawanan seperti yang dilakukan oleh Dol Said, Tojanggut, Datuk Bahaman, Rentap, Datuk Maharaja Lela, dan Rosli Dobi seringkali gagal karena kurangnya koordinasi. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, pendidikan yang diterima oleh orang Melayu baik dari Inggris, Timur Tengah, atau lokal melahirkan kelompok terpelajar yang mulai menyebarkan ideologi nasionalisme melalui media seperti surat kabar dan majalah. Organisasi seperti Kesatuan Melayu Muda dan Kesatuan Melayu Singapura dibentuk untuk mengusir penjajah dan mendirikan pemerintahan sendiri. Pendudukan Jepang dari tahun 1941 hingga 1945 turut memicu nasionalisme Melayu dengan menghancurkan mitos keunggulan Eropa dan mempromosikan slogan Asia untuk orang Asia. Namun, pendudukan ini juga merusak hubungan antar etnis, terutama karena kerjasama sebagian orang Melayu dengan Partai Komunis Malaya atau PKM yang awalnya ditujukan untuk melawan Jepang, tetapi kemudian menimbulkan kekerasan dan ketidakpercayaan. Pada tahun 1946, Inggris memperkenalkan Malayan Union tanpa konsultasi yang menawarkan kewarganegaraan lebih longgar untuk non-Melayu dan menghapus hak istimewa orang Melayu. Hal ini memicu reaksi keras dari orang Melayu, memunculkan gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh golongan elit Melayu. Kongres Melayu pada tahun 1946 melahirkan UMNO, United Malaysian National Organization, untuk melindungi kepentingan Melayu dan menentang Malayan Union. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, PKM mencoba mengambil alih kekuasaan dengan kekerasan, termasuk pembunuhan terhadap pengelola perkebunan karet Eropa. Pada Juni 1948, Inggris mengumumkan keadaan darurat di Malaya, dan PKM gagal menguasai wilayah tersebut. Malayan Union yang didirikan pada 1 April 1946 juga ditolak oleh orang Melayu karena dianggap mengancam institusi raja dan hak istimewa mereka. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj muncul sebagai pemimpin penting dengan membentuk Partai Perikatan atau Partai Aliansi yang menyatukan 3 kelompok etnis utama, Melayu, Cina, dan India. Persatuan ini membawa kepada Perjanjian London pada 8 Februari 1956 yang menandai persiapan kemerdekaan Malaya. Pada 20 Februari 1956, Tunku Abdul Rahman membuat deklarasi kemerdekaan di Melaka. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman mengusulkan pembentukan Malaysia dengan menggabungkan Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Meskipun Brunei memilih untuk tidak bergabung, Malaysia resmi terbentuk pada 16 September 1963. Dengan demikian, 31 Agustus 1957 kemerdekaan Malaya dan 16 September 1963 pembentukan Malaysia menjadi hari bersejarah bagi Malaysia. Vietnam memiliki sejarah panjang yang dipengaruhi oleh berbagai kekuatan asing. Selama lebih dari 1000 tahun, Vietnam berada di bawah pengaruh dan kekuasaan dinasti-dinasti Tiongkok seperti Han, Sui Tang, dan Yuan. Warisan budaya, sistem administrasi, dan filsafat Konfusianisme yang diterapkan Tiongkok masih terasa dalam masyarakat Vietnam hingga kini. Pada abad ke-19, Prancis menjajah Vietnam, memaksakan kendali kolonial dengan menghapus hukum setempat, menggantikan bahasa Vietnam dengan bahasa Prancis dan Khmer, serta mengubah struktur sosial dan ekonomi. Tanah-tanah petani dirampas, dan Vietnam dimasukkan dalam Uni Indochina bersama Laos dan Kamboja. Kolonialisme Prancis memicu perlawanan nasionalisme Vietnam, dipimpin tokoh seperti Phan Boi Chau yang berusaha membangun gerakan modernisasi dan perlawanan terhadap Prancis. Setelah Perang Dunia II, Vietnam memasuki fase baru perjuangan kemerdekaan. Perang Indochina Pertama tahun 1946 sampai 1954 pecah antara Viet Minh yang dipimpin Ho Chi Minh melawan Prancis. Meskipun Prancis mendapat dukungan dari Amerika Serikat, mereka mengalami kekalahan telak di Dien Bien Phu. Perjanjian Jenewa tahun 1954 akhirnya membagi Vietnam menjadi 2 wilayah,
yaitu Vietnam Utara yang komunis dan Vietnam Selatan yang liberal, yang menjadi cikal bakal Perang Vietnam. Pada Perang Vietnam II tahun 1960 sampai 1975, konflik antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan semakin membesar. Amerika Serikat terlibat dalam perang sebagai bagian dari upaya membendung komunisme di Asia Tenggara. Meskipun memiliki teknologi dan militer yang kuat, Amerika menghadapi perlawanan sengit dari Viet Cong dan pasukan Vietnam Utara, terutama dalam serangan Tet tahun 1968. Akhirnya pada tahun 1975, Vietnam Utara berhasil merebut Saigon, menyatukan Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Proses Myanmar menuju kemerdekaan tidak terjadi secara instan, tetapi melalui berbagai tahap perjuangan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Sejak awal abad ke-20, gerakan nasionalis mulai tumbuh, terutama melalui organisasi seperti YMBA dan Dobama Asiayon. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Burma. Pada tahun 1930-an, muncul kelompok nasionalis yang lebih radikal, termasuk kelompok Takin yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Aung San dan UNU. Mereka menentang pemerintahan kolonial Inggris dan menuntut kemerdekaan penuh. Aung San yang kemudian menjadi tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan Myanmar, awalnya bekerja sama dengan Jepang dalam upaya mengusir Inggris dari Burma. Namun, setelah menyadari bahwa Jepang hanya ingin menjadikan Burma sebagai wilayah jajahan baru, Aung San dan kelompoknya justru berbalik melawan Jepang. Pada tahun 1944, mereka membentuk Anti-Fascist People's Freedom League atau AFPFL yang bekerja sama dengan sekutu untuk melawan Jepang. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, Burma kembali berada di bawah kendali Inggris. Melalui negosiasi yang dipimpin oleh Aung San, Burma berhasil mencapai kesepakatan dengan Inggris dalam Perjanjian Panglong pada Januari 1947. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam proses kemerdekaan karena mengakui hak-hak etnis minoritas di Burma dan menyepakati pembentukan negara yang bersatu. Sayangnya, Aung San dibunuh pada Juli 1947 oleh lawan politiknya. Tetapi perjuangan menuju kemerdekaan terus berlanjut di bawah kepemimpinan UNU. Akhirnya, pada 4 Januari 1948, Burma secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Inggris tanpa bergabung dengan Persemakmuran Inggris, menjadikannya salah satu negara Asia Tenggara yang merdeka tanpa status dominion.